Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku nggak sendiri, bersama dengan Bidan Sylvia Saputri atau biasa disapa dengan Bu Sylvie. Bidan Sylvie, itu Halo boleh. semua, salam kenal. Oke, Bidan Sylvie ini adalah selaku owner klinik Zakira, di mana klinik Zakira ini melayani berbagai macam pelayanan kesehatan. Contohnya salah satunya adalah KIA atau kesehatan ibu dan anak. Oke, silakan Bu, mau memperkenalkan diri dulu selaku owner boleh. Halo, salam kenal semuanya. Nama saya Sylvia Saputri. Lebih akrabnya sering dipanggil Sylvie selama praktek. Teman-teman semua juga boleh kok panggil Sylvie. Oke. Nah, kali ini aku mau bertanya-tanya ke Bidan Sylvie terkait dengan perjalanan selama ini ya, selaku Bu Bidan membantu pertolongan persalinan. Nah, jadi Bu, gimana pengalaman Ibu nih selama menjalani perannya sebagai bidan gitu? Apa sih eh, prosesnya tuh bagaimana gitu? Udah berapa lama itu jadi bidan? Jadi bidan itu luar biasa sih sebenarnya ya. Butuh effort yang luar biasa. Saya jadi bidan kurang lebih sekitar 25 tahun. Start mulai dari 2003 sampai 2026. Benar gak sih 2025 tahun ya kurang lebih segitu ya. Iya, iya benar. Suka duka pasti ada lah ya namanya kehidupan. Saya kan manusia biasa juga, tapi memang perbedaannya bidan itu atau tenaga medis tuh berbeda banget sama orang yang kerja di kantoran, orang yang Iya, kerja di luaran. Beda karena kita lebih prioritas ke masalah kehidupan, masalah iya, jiwa raga lah pokoknya. Jadi kalau mau dibilang suka duka, ya pilihan kita sebagai seorang bidan itu adalah nomor satu, yaitu harus mementingkan kepentingan pasien pasien dibandingkan kepentingan pribadi. Itu pribadi yang harus diutamakan. Jadi ya kalau seandainya ditelepon malam hari, di harus calling malam siap hari, ya, harus harus siap, standby, mau harus nggak mau standby. gitu. Itu Kan? adalah risiko kita sebagai seorang bidan. Jadi untuk teman-teman adik-adik semua di luar sana harus menanamkan jiwa bidan di dalam dirinya. Jadi harus lebih memprioritaskan kepentingan pasien daripada kepentingan Kepentingan diri pribadi itu sendiri. nomor satu ya. Jadi suka dukanya seperti itu. Kita harus mengorbankan kehidupan pribadi kita untuk pasien-pasien kita, harus prioritas. Kalau memang tidak ada dasarnya, tidak ada jiwanya, sulit sih sebenarnya jadi bidan. Makanya kalau seandainya kita sebagai seorang tenaga kesehatan sudah relate dengan hidupnya menjadi garda depan, nomor satunya kesehatan ibu dan anak, kita akan enjoy kok, akan enjoy banget untuk ngejalanin kehidupan kita sebagai seorang bidan bidan. gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya capek lah kerja Iya, malam gitu. Apalagi waktu saya masih di rumah sakit tuh kita kerja shifting 3 shift pagi, pagi, siang, siang, malam malam. gitu ya. Jadi hal itu yang harus benar-benar kita pahami gitu. Jadi jangan menjadi apa ya Beban. beban gitu. Seperti itu sih. Berarti kalau jadi bidan tuh harus standby selalu ya 24 jam. Betul. Gak cuma dokter ya, berarti bidan pun juga kan. Karena bidan juga kan istilahnya menyelamatkan dua nyawa juga kan, ada ibu dan janin yang sedang Ya, dikandung, ya kan. betul. Eh, Pernah nggak sih Bu kayak menangani proses palingan proses pernah atau enggak sih Bu menjalani proses persalinan yang benar-benar cepat kayak ya mungkin sekitar 10 menit 15 menit atau itu proses persalinan yang paling sebentar tuh berapa lama sih yang pernah Ah, Ibu tanganin? iya. Ada sih justru kalau kita sebagai seorang bidan nih, kalau kita lagi ngobrol sesama teman, itu kita paling seneng banget kalau kedatangan pasien tuh yang proses Yang persalinannya tuh singkat bener-bener gitu. singkat gitu, cepet dan nggak neko-neko gitu. Ada, jadi dia datang ke klinik atau ke rumah sakit itu pembukaan 10, dia ngeden cuma 1 sampai 2 kali, bayinya lahir. Itu Ah, kayaknya cuma makan waktu sekitar
10 menitan lah, 10 sampai dengan 15 menit itu selesai gitu. Tapi ya kita nggak boleh benar-benar teledor dengan proses yang terlalu cepat. Kalau kita bilang harus tetap, precipitatus, ya. berarti harus tetap ada yang diperhatikan Iya, juga ya berarti. betul. Takutnya nanti ada risiko misalkan Risiko pendarahan, perdarahan, iya. kontraksinya nggak bagus. Harus tetap benar-benar kita perhatikan sih after persalinannya. Gitu. Berarti pernah ya kayak gitu. Tapi berarti persalinan cepat itu ada faktor lainnya nggak? Faktor dari ibunya nggak? Misalkan ibunya udah paham nih, dia udah pembukaan berapa gitu. Ada faktornya nggak sih bisa cepet gitu dia persalinannya tuh? Benar, ada faktornya. Biasanya ibu-ibu yang Sudah berpengalaman. persalinannya lebih dari 1 kali sih. Kalau dari jurnal atau penelitian yang udah kita pernah lakukan tuh sebenarnya lebihnya ke arah pengalaman yang pertama. Iya, yang kedua mungkin dari mobilisasi, gerak tubuh dan lain-lain. Yang ketiga nutrisi. Jadi ketiganya ini komplit, ya persalinannya bisa menjadi lebih mudah gitu. Oh gitu. Kalau persalinan yang paling lama, pernah nggak tuh? Berapa lama itu range-nya itu? Misalkan ibunya datang, mungkin ya dia belum berpengalaman, ibunya datang masih pembukaan sekian, atau disuruh pulang lagi, atau tetap stay di klinik, atau gimana tuh yang kayak begitu? Saya menangani persalinan udah banyak ya, bisa dihitung udah lebih dari ratusan. Tapi yang saya ambil pengalamannya di klinik saya sendirilah, kurang lebih sekitar 8 tahun ini, yang saya lihat itu persalinan yang masih bukannya bermasalah ya, tapi memakan waktu yang cukup lama itu di anak pertama gitu. Walaupun memang ke depannya itu sudah jauh lebih baik dengan edukasi yang lebih maksimal gitu. Itu bisa kurang lebih sekitar 3 jaman untuk proses persalinan ya, bukan dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 ya, tapi dari pembukaan 10 sampai dengan melahirkan. Sampai dengan bayinya lahir. Kalau dalam teorinya kan kalau anak pertama itu 1 jam, kalau anak lebih dari 2 itu 1 jam. Kalau di anak pertama itu dari partografnya itu kita bisa menilainya 2 jam maksimal. Jadi kita melihat dari catatan persalinannya apakah sudah melebihi batas atau enggak. Nah, yang pernah saya dapatkan itu kurang lebih sekitar 3 jaman dengan artian ada pengawasan yang ketat di situ dari ketubannya, dari detak jantung bayinya, dari kondisi ibu itu udah pasti benar-benar dipantau. Dan alhamdulillah setelah 3 jam lahir sehat dan selamat. Alhamdulillah. Oke. Kita udah lewat ini ya kan proses persalinan. Nah, ini aku mau nanya lagi. Pernah nggak sih Bu nanganin kelahiran dengan bayi posisinya sungsang, entah kaki duluan, pantat duluan, atau tangan duluan, atau gimana gitu? Pernah. Jadi sebagai seorang bidan, memang sebenarnya job desk kita tidak boleh yang patologis ya. Yang bisa kita lakukan untuk persalinan hanya yang fisiologis aja, seperti persalinan normal. Nah, kalau sungsang, lintang, ketuban pecah dan lain-lain itu termasuknya patologis ya. Kalau sungsang apalagi itu harus ditangani oleh medis atau dokter spesialis. Tapi ada tapinya. Sebagai seorang bidan kita juga harus siap dengan skill dan kemampuan untuk menerima pasien-pasien patologis, bukan hanya fisiologis aja. Jadi dengan itu seorang bidan itu harus benar-benar mempunyai skill, kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan patologis. Karena misalkan pasien datang nih, kan kita nggak ada yang tahu ya kalau lahiran itu misalkan dia nggak pernah periksa di kita, tahu-tahu datang udah pembukaan 10 mau diapain, pas kita periksa ternyata sungsang. Proses perujukan ke rumah sakit itu membutuhkan waktu, membutuhkan persiapan. Kalau dirasa memang tidak memungkinkan untuk rujukan, kita edukasi dulu pasiennya, dan alhamdulillahnya pada saat kondisi yang ditemukan ke saya itu semuanya alhamdulillah lancar dan bayi dan ibunya sehat selamat gitu. Masya Allah, keren banget ya, pengalaman yang sudah sangat-sangat lama sekali ya, 25 tahun dan 8 tahun di klinik Zakira. Dan satu lagi nih Tias, yang sungsang itu berat badan bayinya nggak kecil, 3,2 lumayan besar. Berarti ukuran anak pertamaku tuh. Masalahnya posisi anak pertamaku juga sungsang, tapi kan karena aku di plasentanya di bawah jadi harus sesar. Karena kan tuh menutup banget jalan lahir. Nah, kalau
sungsang, selain sungsang ini kan ada lagi kasus bayi prematur atau bayi yang lahirnya kurang dari minggu yang harus seharusnya gitu kan. Nah, itu pernah nggak Bu nanganin yang kayak gitu? Pernah banget ya? Atau sering atau banyak sih atau enggak, ada beberapa gitu. Sebisa mungkin kita upayakan agar tidak terjadi persalinan prematur dong, iya, Tias. Karena pasti kan dong. yang pasti sebisa mungkin bayi itu lahir matur untuk iya, menilai kesejahteraan janin ke depannya. Nah, kalau seandainya memang dia datang dengan kondisi prematur, ya tadi biasanya kondisinya sama seperti sungsang, datangnya udah pembukaan 10. Ya, itu kondisinya tetap harus kita kondisikan. Kalau memang tidak memungkinkan untuk dilakukan rujukan, kita lakukan edukasi, ya nolong persalinannya dengan skill dan kemampuan yang kita memang harus benar-benar bisa gitu, bukan coba-coba ya, nggak boleh. Nggak boleh coba-coba lah pasti. Nggak boleh coba-coba. Dan alhamdulillah lahirnya sehat. Kalau coba-coba bahaya banget ya. Iya, nanti bisa pendarahan, betul, bayinya jelek kondisinya. Nah, yang harus diperhatikan pada persalinan bayi prematur, kita harus nilai nih kesejahteraan janinnya atau kesejahteraan bayinya setelah melahirkan. Dinilai dari keseluruhan faktor ya. Kalau saya prefernya begitu bayi sungsang pasti dia sudah dalam kondisi stabil, tetap kita lakukan rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter anaknya gitu. Kalau misalkan kasus dia udah pembukaan 10 tapi harus benar-benar harus lahir saat itu juga, memang harus benar-benar di patofisiologi tadi apa? Kalau dia memang jadi kita sebagai seorang bidan itu harus punya PKK namanya, pengambilan keputusan klinik. Nah, ini penting ya teman-teman semua sebagai seorang bidan. Kita sebagai seorang bidan nggak boleh yang namanya bingung atau yang namanya coba-coba, nggak boleh. Makanya PKK apa yang harus kita ambil terhadap satu pasien yang kita tangani itu harus tepat. Nggak boleh bisa nggak ya ragu-ragu. Nah, itu yang nggak boleh ya, tidak boleh ragu-ragu. Jadi harus benar-benar pasti gitu ya. Jadi tidak merugikan pasien dan bayinya gitu. Ya, yang penting pokoknya dua-duanya harus selamat, ibu dan janin dan bayinya tentu saja. Ya, gitu. Nah, gitu teman-teman udah dengar kan penjelasan dari ahlinya ya, Bidan Silvi. Jadi tadi Bu Silvi ini udah menjalani perannya sebagai bidan selama 25 tahun dan 8 tahun di klinik Zakirah. Banyak banget pengalamannya, mulai dari menangani bayi sungsang juga pernah, menangani bayi prematur pernah, dan kayak masih banyak lagi ya mungkin persalinan-persalinan yang mungkin Bu Silvi sendiri nggak bisa ceritain di podcast yang singkat ini. Jadi teman-teman, kalau kalian mau konsultasi di klinik Zakirah, kalian bisa banget datang untuk temui Bu Silvi. Di sini juga melayani persalinan normal, melayani BPJS juga, melayani rujukan tentu saja, yang pastinya kalian bisa juga temui Bu Silvi atau ada timnya juga gitu teman-teman. Jadi kalian gak usah ragu lah, gak usah takut untuk datang ke klinik Zakirah, nggak akan diapa-apain juga. Dan jangan lupa untuk kalian yang sedang hamil, baik trimester 1, trimester 2, trimester 3, jangan lupa untuk kunjungan ANC ke klinik ya teman-teman. Dan yang pasti kalian harus percaya terhadap tenaga medis yang menangani kalian nantinya gitu. Oke, sekian dari podcast aku dan Bu Silvi kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.